Perseteruan antara Aziza Salsa bersama Rachel Fenya kembali memanas. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, di mana memang pada video kali ini kita akan membahas beberapa poin demi poin yang penting untuk dibahas. Dan poin demi poinnya teman-teman bisa melihat tulisan pada video ini teman-teman. Sangat disayangkan kenapa ini terangkat sebelum pertandingan Indonesia di Piala Dunia 2026. Memang semua dimulai dari postingan Rachel Fenya sekitar pada bulan Agustus di tahun 2024 yang awalnya Rachel Fenya membocorkan perselingkuhan dari istri Arhan Pratama. Dan Rachel Fenya juga menekankan bahwa ia mengetahui perselingkuhan itu akibat postingan ataupun chattingan dari Pratama Arhan kepada Rachel Fenya di media WhatsApp ya teman-teman. Jadi dengan kata lain kita dapat menyimpulkan masalah ini terjadi akibat Pratama Arhan yang memulainya terlebih dahulu. Setelah itu di hari ulang tahun Aziza di tahun 2024, Rachel Fenya di akun secondnya ataupun di akun keduanya memposting bukti chattingannya bersama Arhan. Pada tanggal 20 Agustus di tahun 2024, Arhan melaporkan kepada Rachel, terserah mau diviralin atau tidak. Bahkan Arhan juga mengatakan yang penting aku sebagai suami sudah melakukan tugas aku kak. Dan singkat cerita, Rachel Fenya memberikan semangat kepada Arhan, begitu juga dengan sebaliknya akibat kasus perselingkuhan ini. Tetapi yang anehnya adalah sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Agustus di tahun 2024, Pratama Arhan kembali mengechat Rachel Fenya dan ia meminta maaf agar masalah ini tidak usah di-up lagi atau tidak usah dipermasalahkan. Karena Aziza sudah meminta maaf kepada Arhan. Dengan kata lain kita dapat menyimpulkan bahwa perselingkuhan dari Aziza bersama pacar dari Rachel Fenya memang benar terjadi teman-teman. Sampai-sampai ketika itu terjadi, respon dari masyarakat Indonesia hampir sama. Ada yang mengatakan betul-betul laki yang tidak punya pendirian, karena pada tanggal 20 Arhan mengatakan terserah kakak Rachel Fenya mau diviralin atau tidak. Tapi sehari kemudian tanggal 21 dikatakan oleh Arhan kepada Rachel Fenya dengan mengatakan, "Kak, saya minta tolong jangan diviralin ya." Sangat disayangkan, Pratama Arhan sebagai atlet sepak bola di negara Indonesia, laki dan laki harus mengalami kasus dari istrinya, dan itu semua terjadi atau itu semua terangkat akibat Pratama Arhan yang memulainya terlebih dahulu ya teman-teman. Jikalau Arhan tidak melakukan chatting kepada Rachel Fenya, pasti dapat dipastikan Rachel Fenya tidak akan pernah mengetahui kasus perselingkuhan istri dari Arhan bersama pacar dari Rachel Fenya. Kenapa sorry tadi? Halo? Ya gimana reconnecting gimana? Ya. Jadi? Ya itu kata temen aku sih, dia pernah ketemuan di apartemennya. Apartemen Terus? Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke aja. Dia nyimpen foto sih lumayan banyak juga. Chat Cuman aku apa emang? nggak nyimpen. Kayak kirim memo love, memo gitu-gitulah kak. Terus? Terus tanya ini bagus nggak ya kayak kirim gitu. Tentu saja hal itu menimbulkan berbagai macam komentar dari masyarakat Indonesia. Ada yang mengatakan pada tanggal 20 itu sebelum ditelepon oleh mertua, dan pada tanggal 21 sesudah ditelepon oleh mertua. Arhan kelihatannya doang kalem, nggak banyak omong, tapi ternyata aib bininya digosipin sama temennya sendiri. Karena memang yang memulai adalah Arhan sendiri ya teman-teman. Banyak orang menilai bahwa istri dari Arhan merasa menjadi korban, padahal yang salah adalah istri dari Pratama Arhan ya teman-teman. Tidak bisa dipungkiri itu yang terjadi. Tapi yang menjadi menarik perhatian bagi banyak orang adalah respon dari sahabat istri Pratama Arhan ataupun Aziza ya teman-teman. Di sini seseorang yang mempunyai nama Derry sebagai sahabat dari Aziza yang terkadang menemani Aziza ketika berada di Indonesia. Derry justru
membuktikan kepada publik bahwa masalah Rahel V-nya bersama Arhan telah selesai, karena Arhan telah meminta maaf kepada Rahel V-nya dan meminta agar kasus ini tidak usah di-up lagi atau tidak usah diangkat lagi. Padahal ini terjadi pada tanggal 21 ya teman-teman, bukti chattingan WA-nya. Sedangkan pada tanggal 20 Arhan justru mengizinkan Rahel V-nya untuk membuat berita ini menjadi berita yang viral. Tapi entah kenapa Arhan bisa cepat sekali untuk mengubah keputusannya teman-teman, hanya 1 kali 24 jam saja atau mungkin kurang dari 1 kali 24 jam. Arhan memilih jalan yang berbeda. Lalu respon dari Arhan di hari ulang tahun dari Aziza, Arhan membuat postingan secara khusus di Instagram yang hanya bisa dilihat oleh para fansnya. Arhan mengatakan, "Kamu tahu nggak sayang?" Dan ini ditujukan kepada istrinya ya. Makna ucapan saya terima nikahnya itu artinya Arhan menerima nikahnya pada suatu akad nikah itu menjelaskan bahwa Arhan siap untuk menerima tanggung jawab untuk melayani istri, mencintai dan melindunginya. I love you selamanya. Ini adalah perkataan dari Arhan. Seakan-akan Arhan mau menerima Aziza di saat suka maupun duka, di saat berbagai macam keburukan dari Aziza, Arhan mau menerimanya. Tetapi ketika kita berbicara mengenai perselingkuhan, itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan ya teman-teman. Kalau memang Aziza mau berubah, itu menjadi kabar bagus, tetapi ada pihak yang dirugikan, yaitu Rahel V-nya. Jadi ketika Rahel V-nya memberikan respon seperti itu ataupun membocorkan aib dari istri Pratama Arhan, itu merupakan hal yang sangat wajar ya teman-teman, karena sesungguhnya yang menjadi korban di sini adalah Rahel V-nya. Tentu saja ini menjadi berbagai macam masyarakat Indonesia memberikan komentar. Banyak orang bertanya, kok bisa ya perempuannya bersikap biasa aja dan malah seolah menjadi korban. Tapi ada juga yang mengatakan, menurut pendapat masyarakat Indonesia ini mengatakan bahwa Arhan bukan mempertahankan rumah tangganya, tapi dia mempertahankan karirnya. Masa iya laki-laki sudah dapat bukti perselingkuhan dari istrinya masih bertahan? Gak yakin gua, kata salah satu orang masyarakat Indonesia. Apapun yang terjadi, kita dapat menyimpulkan yang paling salah adalah istri dari Pratama Arhan ya teman-teman, karena telah melakukan perselingkuhan. Lalu kesalahan keduanya adalah Arhan yang membocorkan. Lalu setelah itu Arhan menghentikan ya teman-teman. Jadi dua perspektif yang bertentangan itu kenapa cepat sekali terjadi. Jadi apakah mungkin itu semua karena mertua? Bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira apakah teman-teman mempunyai pendapat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Tidak bisa dipungkiri pada tanggal 10 Oktober di tahun 2024 hingga 15 Oktober di tahun 2024, Indonesia akan melawan Bahrain dan juga Indonesia akan melawan negara Cina. Ketika kasus ini terangkat, maka dapat dipastikan ya teman-teman, kemungkinan besar Arhan akan ada di bangku cadangan lagi. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.